Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finali Sudaifah. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab dari Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, menjalankan 5M tentunya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir tentunya yang sangat penting yaitu memakai masker. Jangan lupa, kita harus selalu bersyukur kita diberi kesehatan sampai hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, agar kita selalu mendapatkan keberkahan, maka kita mulai dengan berdoa. KM, silahkan untuk dipimpin berdoa. Baik. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengecek terlebih dahulu kegiatan hari ini. Yang hadir hari ini, Ibu cek dulu ya. Yang hadir hari ini ada Isa, Ayu. Bukti otentiknya, kalian hari ini mengikuti pembelajaran, kalian bisa mengisi link absen. Ibu syaratkan link absennya, mohon untuk diisi. Silahkan link absen untuk diisi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Yang masih ingat silahkan buka mic-nya, open mic. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Saya, Bu. Oh ya? Saya, Bu, masih ingat. Minggu belajar algoritma. Minggu kemarin kita belajar tentang algoritma. Apalagi? Saya ingat ini, Bu, bikin animasi kucing bergerak. Apa yang kita pakai untuk buat animasi kucing tersebut? Ada yang masih ingat? Apa yang kita pakai untuk membuat animasi sederhana tersebut? Ada yang masih ingat? Apa ya? Pakai web, Bu. Pakai web. Nama web atau aplikasi yang kalian download di handphone, namanya apa ya? Scratch, Bu. Scratch. Iya. Scratch ya. Kemarin untuk membuat animasi, kalian harus tahu dulu langkah tetap semangat dalam mencari ilmu meskipun keadaan kita saat ini adalah dalam kondisi pandemi. Kita hanya bisa bertatap muka secara virtual dengan segala kendalanya, baik kendala sinyal, kendala kuota. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mencari keberkahan ilmu. Nah, Ibu punya sebuah video. Tolong perhatikan video ini. Coba Ibu share screen dulu ya. Nah, apa hikmah
yang kalian bisa petik pada video tersebut. Yang mau mengutarakan, silahkan untuk open mic. Mensyukuri apa yang kita peroleh saat ini. Kemudian ada lagi yang mau memberikan petikan hikmah dari video tersebut? Kecil sudah harus kerja, Bu. Kalau kita sekolah sama main waktu seusia itu, Bu. Kalian harus bersyukur. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, yang bisa bersekolah, yang masa kecil kalian gunakan untuk belajar. Masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak seberuntung kalian. Sebelumnya, bahan ajar sama LKPD Ibu udah sharekan ya di Microsoft Teams. Sharekan, Ibu harapkan kalian membaca terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengaitkan persoalan di dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep computational thinking secara tepat dan percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi 4 jenis metode berpikir komputasi secara benar sesuai dengan bahan ajar yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, membandingkan 4 jenis metode berpikir komputasi secara benar sesuai dengan bahan ajar yang diberikan oleh guru. Yang keempat, memecahkan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola sederhana dengan benar sesuai lembar kerja yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, memecahkan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung algoritmik dengan benar lembar kerja yang diberikan. Silahkan untuk memperhatikan video ini. Di sana ada beruang ya sama badak pada satu jembatan yang sama. Coba perhatikan. Kelinci sama musang. Sama-sama juga mau menyeberang. Nah, ternyata solusinya sudah ada. Nah, berdasarkan video barusan yang kalian simak, dari 4 karakter tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan berdasarkan video ini? Menyelesaikan secara baik-baik ke kayak beruang sama badak, Bu, yang gak mau ngalah sama-sama egois, jadinya kan dua-duanya jatuh ke bawah. Ya, sama-sama egois. Oh, boleh. Ada lagi? Jadi Bu, mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan matang, tidak emosi juga. Kalau difikirkan secara baik-baik kan nanti ada solusinya. Betul. Harus dipikirkan secara matang-matang sehingga nanti ketemu juga solusinya. Ada lagi yang akan kalian lakukan jika kalian mempunyai masalah? Lihat di sini ada gambar. Anggaplah sebuah batu tersebut adalah sebuah masalah yang menghalangi jalan kalian. Kira-kira kalian mau menyerah atau jalan terus? Silahkan yang mau berkomentar mengenai gambar ini. Apa yang akan kalian lakukan? Silahkan dinyalakan mic-nya. Menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Nah, betul. Menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apa lagi? Tergantung dari masalahnya, Bu. Kalau masalahnya terlalu berat, mending menghilang aja, Bu. Nah, silahkan itu link kalian untuk mengisi. Masalah apa yang pernah kalian alami? Oh, ini masalah seputar pembelajaran. Membagi waktu, banyak tugas, malas belajar, apalagi
banyak tugas, nilainya jelek. Kuota, ada kuota, ngerjain soal matematika. Tentunya ini orang beda-beda ya. Tiap orang berbeda-beda. Tadi siapa yang ngisi banyak tugas? Ibu pengen tahu bagaimana solusinya kamu menyelesaikan masalah tersebut. Siapa tadi yang ngisi? Itu saya, Bu. Saya. Oh, Putri, silakan Putri. Bagaimana solusinya Putri kamu menyelesaikan masalah banyak tugas tersebut? Jadi Bu gini, awal-awal Bu saya malas ngerjain tugasnya. Lama-lama si tugasnya itu jadi numpuk. Gak numpuk soalnya saya nggak kerjain langsung gitu. Jadi kayak numpuk, kayak gunung banyak banget. Saking banyaknya, kadang dari tugas-tugas itu saya nggak dapet nilai. Terus saya coba memperbaikin, saya kerjain sedikit-sedikit. Mulai yang dari gampang dulu, kayak mata pelajaran seni. Terus ke prakarya yang sulit ya saya kerjakan terakhir Bu. Jadi saya cicil tugasnya. Berawal dari rasa malas. Semuanya mungkin ya. Berawal dari rasa malas, terus lama-lama tugasnya numpuk. Akhirnya jadi nggak dapet nilai. Biasanya kayak gitu ya. Itu kayaknya polemik semua orang ya. Tapi ternyata solusi dari Putri sedikit-sedikit ngerjain. Putri sedikit-sedikit nyicil. Mulai dari yang paling mudah dulu dan yang paling sedikit dulu tadi, kayak yang mungkin yang Putri senangi dulu ya, pelajaran yang Putri senangi dulu apa. Nah, itu juga bagus, salah satu solusi yang sangat bagus kalau menurut. Saya boleh bertanya? Saya masih kurang mengerti sebetulnya apa aja yang termasuk berpikir komputasi. Oh, masih kurang paham seperti apa berpikir komputasi. Oke, ini ada mengenai computational thinking. Coba bacakan apa sih computational thinking. Coba ini bacakan. Computational thinking atau berpikir kritis merupakan teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya, menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Jadi, bagaimana cara kita berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang sangat luas? Tentunya pemecahan tersebut harus secara menyeluruh, harus logis dan juga teratur. Itu pengertian secara garis besarnya mengenai computational thinking. Nah, yang selanjutnya ada konsep computational thinking. Untuk konsep ada 4, ada decomposing, ada pattern recognition, ada abstraction, ada algoritma. Yang pertama ada decomposing, yaitu suatu kemampuan memecahkan data, proses, atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Kita analogikan decomposing itu adalah sebuah pizza, di mana pizza secara utuh atau secara keseluruhan kita anggap itu adalah sebuah masalah yang sangat besar atau big problem. Ketika kalian memotong menjadi bagian yang lebih kecil, itu kita analogikan itu adalah sub-sub masalah yang sudah kalian pecahkan. Nah, ini selanjutnya tampilan LKPD. Kalian sudah download kan? Ini udah Ibu sharekan dari kemarin. Di sini ada LK1, LK2, dan LK3. Di mana pengerjaan LKPD ini kalian harus lakukan secara berkelompok. Kalian harus berdiskusi menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada tiap LK. Kalian diskusikan di Microsoft Teams dengan pembagian kelompok yang akan Ibu bagikan. Kita bagi 2. Kelompok pertama, kayak gimana ya? Ibu catat dulu ya yang hadir hari ini ya.
Sudah absennya sudah? Sudah ya? Sudah di absen? Nah, untuk hari ini kita bagi untuk kegiatan pengisian LKPD ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 tolong dicatat ya. Putri, Ayu, Leni, Ilma, Hani dan Fazkia. Itu kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada Ihsan, Raihan, Resti, Zulfa, Windy, sama Vika. Nah, untuk kegiatan ini, silahkan kalian diskusikan mengenai LKPD ini. LKPD yang Ibu sudah sharekan, kalian diskusikan di Microsoft Teams. Ibu sudah bikin forum diskusi untuk kelompok 1 dan forum diskusi untuk kelompok 2. Silahkan kalian beralih ke Microsoft Teams. Nah, silahkan, Ibu akan pantau Microsoft Teams-nya. Lihatnya di ini ya, di general ya. Terlihat tidak? Terlihat ya. Sebentar Ibu stop screen yang ini dulu, Ibu share screen-nya. Terlihat? Terlihat tidak? Terlihat ya, sudah ya. Nah, silahkan. Sudah mulai. Untuk diskusinya, ada forum diskusi. Silahkan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi udah ada ya. Kelompok 1 sudah mulai, kelompok 2 belum mulai diskusi. Silahkan kelompok 1 untuk diskusi. Jika ada yang mau bertanya, silahkan untuk tanyakan ya. Bu maaf, saya ingin bertanya. Yang LK2 saya kurang paham. Yang LK2 kurang paham. Oh iya. Nah, Ibu jelaskan ya. Yang LK2 itu mengenai
Coba. Nah, di sini pertanyaannya, keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memanggang kue kering. Kathy akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan pembuatan kue dengan memasukkan bahan kue urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas petunjuk. Setiap bahan kue yang akan digunakan, gambar pada kertas petunjuk tersebut menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan. Oh, jadi bagaimana caranya agar bahan-bahan tersebut semuanya dapat diperoleh. Jadi pertama tuh di sini pertanyaannya, bahan kue mana yang harus dimasukkan pertama kali. Nah, jadi harus agar semua bahan tersebut bisa terambil, langkah pertama dari bahan yang harus ini udah ya? Bentar ya. Bahan-bahan pertama harus mulai dari mana dulu agar semua bahan dapat terambil atau dapat didapatkan oleh si berang-berang tersebut. Nah, itu ada itu. Udah ya, kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Kalau sudah, nanti siap-siap kalian untuk presentasi ya. Kita mulai nanti yang presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Sudah kelompok 1, nanti yang kelompok 2. Kalau sudah siap, silahkan langsung untuk share screen. Ibu stop screen dulu yang Ibu. Diskusinya sudah berlangsung di Microsoft Teams. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apa penyelesaian berdasarkan diskusi kalian di LKPD. Silahkan ya. Bentar. Ya. Pelan-pelan aja ya, biar terdengar sama kelompok yang lain jelas. Agak digedein Put itunya, biar terlihat. Ya. Silakan Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, perkenalkan nama saya Putri Aulidianjani. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini di LK1 nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang atau mengenai computational thinking? Computational thinking merupakan cara berpikir kritis dalam teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis.
Nomor 2, konsep apa saja yang ada pada compositional thinking? Ada 4 konsep. 1. Decomposition. 2. Pattern. 3. Abstrak. 4. Algoritma. Di sini di LK2, keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memegang kue kering. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas penunjuk. Oh, mau kedengar? Baik, saya akan mengulangi lagi. Keluarga LK2, keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memegang kue kering. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas penunjuk pada setiap bahan kue yang akan digunakan. Gambar pada kertas penunjuk menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Ilustrasi taman seperti di bawah ini. Nah, ini bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali? Jawabannya adalah B. Jika Kati memulai dari B, maka dia akan menambahkan kelima bahan kue dengan urutan yang benar. Bahan kue pertama yang harus ditambahkan adalah yang tidak dirujuk oleh bahan lain. Jika dia memulai dari stroberi, maka dia tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, karena tidak ada petunjuk bahan kue selanjutnya pada kertas. Jika dia memulai dari apel, maka salah, karena bahan kue bunga merah akan terlewatkan. Jika dia memulai dari pohon cemara juga salah, karena bahan kue bunga merah dan apel akan terlewatkan. Nah, itu yang LK2. Ini LK3, menganalisis compositional thinking pada kehidupan sehari-hari. Pilihlah salah satu kegiatan sehari-hari, kemudian tentukan penerapan compositional thinking. Nah, di sini kami memilih A, mencuci baju, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Memisahkan pakaian dengan jenis sendiri, menyiapkan ember, dan alat cuci. Lalu proses mencucinya, menjemurnya, dan yang lain, itu dekomposisi. Pakaian yang akan dicuci pada saat memilah pakaian sebelumnya, kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang tidak menunjukkan bahwa dia layak untuk dicuci dan yang tidak. Di mana dari sini kita akan membuat prediksi seberapa deterjen yang akan dipakai atau air yang akan dibutuhkan. Itu pola. Pakaian mana yang kotor? Kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna yang lain tidak akan kelunturan atau itu abstrak. Mengikuti semua langkah di atas, kita akan mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian dengan memulai dari memilah pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, memeras, dan yang terakhir adalah menjemur. Itu algoritma. Dari kelompok 1, sekian Bu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk memberi tanggapan untuk kelompok 1. Silahkan, siapa yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1 dari kelompok 2? Open mic-nya. Saya, Bu. Oh, silahkan Resti. Jawaban kelompok 1 hampir sama kayak kelompok 2. Bedanya yang LK3, kalau kelompok 2 ambil kasus yang simpel, Bu. Masak nasi. Tapi secara keseluruhan jawabannya hampir sama. Oh, jadi
pemecahan masalah antara kelompok 1 dengan kelompok 2 hampir sama, hanya yang beda di LK3, yaitu pemecahan kasus kehidupan sehari-hari. Yang seperti itu ya, Resti ya. Nah, kalau kelompok 1 tadi ngambil kasusnya tuh adalah mencuci pakaian. Kalau Masak nasi, Bu. masak nasi. Oh iya. Baik, selanjutnya, agar Ibu tahu kalian sudah memahami pembelajaran Ibu hari ini secara maksimal, Ibu mau kalian untuk evaluasi. Evaluasi di sini seperti biasa kita akan menggunakan kuisis. Ibu pengen mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang computational thinking. Untuk linknya Ibu akan sharekan di grup ini ya, di link chat. Silahkan. Yuk, 4, baru 4. Fazkia, Ayu, Hani, Vika, Windy, Putri. Ayo, semuanya 12 ya. Zulfa, 7. Ibu hitung mundur ya, sampai 5. Kalau ini nanti kita mulai aja. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan yang belum masuk menyusul. Ibu akan mulai dulu untuk kuisisnya. Silakan ya. Start. Sudah? Ada? Start. Silakan. Silakan ya. Ini dia, nyusul ke atas, susul Resti, Zulfa, Ainu, Fazkia, Matikan, ini lagi. Fazkia. Cari penyusul ya, Leni masih tetap di atas. Zulfa, Resti, Zulfa, Fazkia, Ilma, Leni satu-satu. Zulfa di atas. Ilma, Resti, Muhammad Rehan, Windy, Muhammad Rehan, Muhammad Rehan, Muhammad Ayu, Zulfa paling atas ya. Zulma, Windy, Muhammad Ihsan. Ayu, Windy. Ya.
kita ya. Alhamdulillah, semuanya sudah. Kita lihat siapa yang berada di posisi pertama. Semuanya sudah beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Evaluasi sudah kita laksanakan hari ini. Kegiatan kita sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Apa kesimpulan atau apa yang kalian pelajari dari kegiatan kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Yang mau menyimpulkan silahkan, seperti biasa open mic. Enggak, yang mau menyimpulkan kesimpulan kita belajar kita hari ini? Kita belajar tentang apa? Berpikir komputasi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Berpikir komputasi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara logis. Selanjutnya, Tahapan dalam berkomunikasi, Bu. Tadi kan ada 4, positif, abstrak, sama algoritma. konsep dari algoritma. Nah, ada yang masih ingat nggak apa decomposition itu? Silakan, yang masih ingat tentang decomposition, open mic. Silakan. Ada yang masih ingat? Dekomposisi memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, kayak tadi gambar pizza, Bu. Kayak tadi gambar pizza. Kayak di pizza tadi ada gambar pizza yang secara besar menyeluruh, yaitu big problem. Kemudian dipecah-pecah menjadi kecil, yaitu betul decomposition. Nah, untuk materi minggu depan, Ibu mau kalian mencari referensi, mencari tahu mengenai kegiatan kolaborasi digital. Tolong kalian cari tahu, cari referensi mengenai kolaborasi digital. Itu tugas kalian untuk minggu depan. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya, referensi sebanyak-banyaknya. Bisa dari YouTube, bisa dari website. Silahkan kalian cari informasi tersebut. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan hari ini sudah terlaksana dengan baik. Ibu harapkan apa yang tadi kalian simpulkan atau yang hari ini kalian pelajari bisa dimanfaatkan di kemudian hari, serta bisa digunakan di kehidupan kalian saat ini dan kehidupan kalian nanti, terutama computational thinking. Itu adalah bagaimana kalian memecahkan solusi. Itu otomatis bisa terpakai kehidupan kalian saat ini. Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat kalian simak atau dapat kalian pelajari lebih baik lagi. Nah, sebelumnya Ibu tetap akan ingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk mematuhi 5M. Ya, jangan lupa ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat tadi mendapat keberkahan. Maka kepada KM, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Putri, mangga. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.